Kega Warrior, let's go! Salonika ayat 5. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Tetaplah doa. Saya kepoa. Tetaplah berdoa. 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 Hai adik-adik semua, kita akan mengikuti perjalanan dari Anto si semut hitam. Karena musim hujan sudah hampir tiba, maka Anto dan gerombolan semut yang lainnya harus mengumpulkan pundi-pundi makanan mereka. Mereka akan pergi ke orchid. Kabarnya di orchid ada banyak sekali makanan. Wah, rintangan apa saja ya yang akan Anto temui di perjalanan menuju ke orchid? Dan siapa saja yang akan Anto temui di sepanjang perjalanan? Ayo kita ikuti petualangan Anto si semut hitam. Hai, aku Ento. Aku adalah semut hitam. Aduh, tiba-tiba perutku bunyi nih. Aduh, aku harus mencari makanan. Di mana ya? Aku dengar di orchid banyak makanan. Aku harus ke sana. Aku pergi dulu ya. Hah, suara apa itu? Hei, siapa kamu? Aku Bi si lebah. Kamu siapa? Aku Ento. Aku adalah semut hitam. Oh, kamu semut hitam. Halo Ento. Halo Bi. Aku sedang dalam perjalanan menuju orchid loh. Wah, kebetulan aku juga ingin pergi ke sana. Oh iya? Karena banyak makanan di sana. Oh ya, kalau gitu kita bisa pergi sama-sama. Tapi Ento, Ya? dalam perjalanan menuju orchid, nanti kita akan melewati sebuah sungai. Kita harus menyeberang sungai itu. Dan menurut yang aku dengar, kalau kita mau menyeberang ke sana, kita harus antri dulu Ento. Karena banyak sekali yang mau pergi ke orchid. Jadi bagaimana nih cara pergi ke sana? Ya mau tidak mau kita harus mengantri. Kita harus duduk di antrian nanti. Tapi sebelum kita ke sana sambil menunggu antrian yang banyak itu, gimana kalau kita main dulu? Hah, ide yang bagus tuh Bi. Oke, kita mau main. Kita mau ajak adik-adik di rumah ya. Wah, nama permainannya adalah menghitung jumlah apel. Wah, Coba lihat nih, ada pohon apel. Dan sekarang coba kamu, Ento, dan adik-adik di rumah, coba hitung ada berapa banyak jumlah apel di pohon apel itu. coba Ento bantu hitung buat adik-adik ya. Iya. 1, 2. Aduh, berapa nih? Sepertinya Ento kesulitan adik-adik. Kalau begitu, gimana kalau Bi punya ide? Kita jadikan ini sebagai kuis yuk Ento.
ide yang bagus, Bi. Wah, kalau gitu adik-adik, kuisnya adalah adik-adik harus menghitung berapa banyak jumlah apel yang ada di pohon. Jika adik-adik sudah menemukan jawabannya, adik-adik bisa mengirimkan jawabannya di grup kita, di grup kelas masing-masing. Bisa ya adik-adik? Wah, seru. Bi percaya mereka pasti bisa, Ento. Pasti bisa. Nanti 2 orang pengirim pertama akan mendapatkan stiker Keiga. Wah. Wah, senang ya. Ayo adik-adik, kamu pasti bisa. Ento, ayo kita antri di barisan kita. Oke, Bi. Anto, kamu kenapa? Aku tidak bisa duduk teratur. Anto, lihat, kamu harus bisa duduk teratur seperti aku. Kamu harus duduk dengan teratur, Anto. Mamaku bilang, tuh kan, Anto, aku sudah bilang. Jatuh aku. Ayo duduk. Aku tidak mau. Teratur, Anto, seperti ini. Aku tidak mau. Mamaku bilang, kalau kita duduk, kita harus duduk dengan teratur seperti aku ini loh, Anto. Ayo coba, kamu pasti bisa, aku yakin. Coba lipat tangan kamu, hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Wah, kamu bisa. Ayo kita berkatakan bersama-sama. Duduk teratur. Wah, Ento, lihat. Iya. Duduk dengan tertib dan teratur itu menyenangkan kan? Iya, Bi. Sangat menyenangkan. Karena kita adalah anak yang tertib dan teratur. Iya. Yuk, adik-adik, kita nyanyikan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Hey, 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 ini aku, anak yang rapi dan teratur. Sekali lagi. Hey, 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 ini aku, anak yang rapi dan teratur. Yuk kita lanjutkan perjalanan kita. Oke, Bi. Keiga Warrior, let's go! Halo adik-adik. Hai semua. Ketemu lagi dalam ibadah Keiga bersama Kak Stanley dan Kak Vero. Oke, ya adik-adik tentunya sudah semangat ya Kak Vero ya. Dong. Mau menantikan ibadah Keiga ya kan, mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan dan lain sebagainya. Nah, hari ini ada yang spesial nih di ibadah kita. Apa sih Kak Vero? Coba Kak Vero jelasin ya. Hari ini kita akan memulai pemuritan kitab Bilangan. Ternyata sudah banyak pemuritannya dari kitab banget, Yosua, Hakim-Hakim, Rut Yunus, Matius, dan akhirnya kita sampai di kitab Bilangan. Ya. Ini adalah sebuah perjalanan. Setiap kita mau terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Adik-adik semangat semuanya? Semangat. Kalau Kak gitu, Stanley semangat? ya semangat dong. Dan Kak Vero juga. Kita lihat ya, Kak Vero semangat, Kak Stanley semangat. Tentunya juga adik-adik harus lebih semangat. Oke? Gak usah berlama-lama lagi yuk. Kita sama-sama mulai ibadah ya. Coba Kak Vero kita lihat udah pada rapi-rapi semua. Sudah siap untuk sama-sama memuji Tuhan. Yes, kita mau datang menyembah Tuhan pagi ini adik-adik. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk adik-adik, kita mau berdoa dulu yuk. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami mau ibadah Tuhan. Tuhan pimpin kami dari awal sampai akhir. Kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan juga kami mau mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap. Dan kami berdoa, haleluya, amin. Oke yuk adik-adik. Ya, hari ini kita mau awali dengan kita sama-sama datang kepada Bapa di surga. Ya, Kak Vero ya. Bapa di surga baik buat kakak, ya, buat papa mama, buat adik-adik di rumah. Yuk, kita mau katakan Bapakku datang padamu. Ya, hampiri dia adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sama-sama katakan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Ya Tuhan. Naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kami sembah-Mu Tuhan. Pagi hari
Bapa di surga baik buat adik-adik, buat kakak-kakak, buat papa mama, buat kita semua. Yuk adik-adik, sebagai anak-anak yang dikasih oleh Bapa di surga, kita mau datang, kita mau menyembah Dia ya dengan dari dalam roh dan kebenaran. Bapa begitu mengasihi setiap kita. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu atas setiap kami. Katakan sama-sama yuk adik-adik. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi katakan sama-sama. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, Yesus Tuhan. Atas kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa di surga atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu, atas hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke ya, adik-adik ya kakak merasa wah, Bapa di surga baik buat kita Yes, semua ya. amin. Baik buat Kak Vero? Yes, baik. Ya, kita dikasih ya Kak Vero ya. Yes. Oke, nah sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan ya Kak Vero ya. Nah kakak mau tanya, siapa yang pernah ke kebun binatang? Kak Vero pernah? Pernah dong Kak Stan. Kalau di kebun binatang lihat apa aja Kak Vero? Kak Vero pernah lihat ada gajah. Wah, kalau Kak Stanley pernah melihat ada harimau. Ya. Nah sekarang adik-adik tahu nggak hewan yang suka nemplok di bunga? Apa itu? Tahu. Apa ya? Kupu-kupu. Nah ada lagunya nih, kita mau sama-sama memuji Tuhan ya. adik-adik Semua semua hewan itu ya. ciptaan Tuhan ya Kak ya. Iya benar. Oke semuanya siap-siap kita nyanyi buat Tuhan. Tepuk tangan. Yes. Ayo semua. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, Kibas lagi. ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Wow ya, hewan-hewan saya diciptakan Tuhan dengan luar biasa, apalagi kita anak-anaknya. Ya, waktu kita melihat hewan-hewan, kita memuliakan Bapa kita yang luar biasa, yaitu Bapa kita di surga. Ya adik-adik semua, luar biasa. Siap-siap Kak Vero. Buka sayapmu. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. andai ku jadi Ikan di laut, ku kibas-kibas, goyang. ku goyang-goyang, Kibas lagi. ku kibas-kibas, ku
katakanku. Let's go. Luar biasa ya. Hehe. Nah, sekarang nih Kak Sandy waktunya kita mau dengerin Firman Tuhan. Nah, kalau kita mau dengerin firman Tuhan, adik-adik, apa yang harus kita lakukan nih, Kak Sandy dan adik-adik? Apa ya? Adik-adik tahu nggak ya? Apakah kita jalan muter-muter? Kayaknya enggak deh Kak ya. Kan nggak konsentrasi. Benar, terus gimana dong, Kak Stan? Harusnya kita duduk ya. Mata ke depan fokus. Ke depan fokus. Ya, memperhatikan dengan seksama. Benar sekali. Kalau gitu kita mau nyanyikan lagi nih sama-sama ya, supaya setiap kita siap mendengar firman Tuhan. Oke, sama-sama ya adik-adik ya. Aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita. Duduk tegap, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Sekali lagi ya Kak Vera ya. Aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita. Duduk tegap, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Sekali lagi adik-adik ya. Kita mau sama-sama fokus, konsentrasi, terima firman Tuhan. Aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita. Duduk tegap, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Let's go! Oke, kita siap dengar firman Tuhan. Siapakah yang bawain firman Tuhan Kak ya? Hari ini yang akan membawakan firman Tuhan adalah Kak Eva. Kak Eva, tapi sebelumnya kita doa dulu kali Kak ya? Ini yang bagus. Yuk kita berdoa. Lipat tanganmu dan tutup matamu. Bapa di surga, kami berterima kasih sekali. Kami tahu bahwa kami ciptaan yang sangat berharga. Dan Tuhan mau kami terus belajar Tuhan, mengenal Tuhan, dan hidup di dalam kebenaran. Dan sekarang Tuhan kami buka telinga kami buka hati kami buka pikiran kami mau siap dengan tertib mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Inilah firman Tuhan. Hai adik-adik. Wah, kalau tadi adik-adik semuanya sudah bersuka cita memuji Tuhan, sekarang waktunya kita mau mendengar firman Tuhan. Nah, sebelum Kak Eva cerita firman, adik-adik semuanya boleh duduk yang baik karena kita mau doa dulu sebelum kita dengar firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya boleh lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, kami mau duduk manis. Kami mau buka telinga kami, hati kami, pikiran kami, mau dengar baik-baik firman Tuhan disampaikan. Supaya kami mengerti dan jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, minggu ini kita akan mempelajari ya tema yang baru. Ya, tema barunya adalah kita akan belajar dari kitab Bilangan. Ya, adik-adik, Bilangan itu ada di Perjanjian Lama atau Baru ya? Benar. Kitab Bilangan itu ada di Perjanjian Lama, adik-adik. Ya. Nah, kenapa sih kita belajar kitab Bilangan? Pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari dong tentunya. Nah, di kitab Bilangan ini adik-adik kita akan belajar bilangan tentunya atau angka-angka, karena kitab Bilangan ini dimulai dengan angka dan juga ditutup dengan angka. Wah, kenapa ya
kita harus belajar angka? Apa kira-kira tujuannya? Kita mau sama-sama belajar ya. Nah, dari kitab bilangan ini kita akan belajar adik-adik tentang hidup rapi teratur. Nah, kita punya nih kata kunci yang baru ya. Rapi teratur. Nah, adik-adik boleh nih ya ikutin Kak Eva. Kita mau sama-sama menyebutkan kata kunci rapi dan teratur. Yuk semuanya berdiri dulu sebelum kita menyebutkan kata kunci. Nah, sudah siap? Ya, ikutin Kak Eva ya. Nah, rapi teratur. Saya akan 1. Duduk teratur. 2. Mendengar dan melakukan perintah otoritas. 3. Tidak bersungut-sungut ketika diberitahu. 4. Membereskan barang-barang supaya rapi. Nah, itu tadi kata kuncinya ada berapa adik-adik? Ada 4. Oke. Nah, ceritanya begini nih adik-adik ya. Pada suatu hari bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir, adik-adik masih ingat kan ceritanya? Tuhan menolong mereka menyeberangi ya laut Teberau. Nah, mereka mau menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, di dalam perjalanannya suatu hari Tuhan berfirman kepada pemimpin bangsa Israel. Masih ingat tidak adik-adik siapa ya pemimpin bangsa Israel waktu itu? Benar, namanya adalah Musa. Suatu hari Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan mau supaya Musa menghitung jumlah ya orang-orang laki-laki yang ada pada bangsa Israel waktu itu. Tapi bukan sembarang menghitung adik-adik. Yang dihitung hanya laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas ya, yang siap untuk berperang. Nah, jadi Tuhan mau Musa menghitungnya dan mencatatnya ya. Dan tidak asal-asalan juga mencatatnya. Harus dicatatnya per kelompok dan per suku. Nah, Kak Eva tanya lagi nih. Adik-adik masih ingat tidak? Ada berapa ya suku Israel? Iya, ada 12 suku Israel. Jadi Tuhan mau Musa mencatatnya ya. Laki-laki umurnya 20 tahun ke atas yang siap berperang dan dicatat per suku. Nah, lalu Musa ya langsung melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Karena Musa adalah pribadi yang taat. Dia dibantu sama abangnya. Namanya siapa? Aduh, Kak Eva banyak nanya deh. Iya, namanya adalah Harun. Mereka ya langsung menghitung ya. Seperti yang diperintahkan Tuhan itu. Ya, suku per suku. Ya, misalnya nih, suku Ruben. Ada berapa orang mereka catat. Suku apalagi ya? Yehuda dicatat. Suku Simeon ya, dan seterusnya. Mereka semua mencatatnya dengan rapi dan teratur ya, karena Tuhan mau ya kita menjadi pribadi yang rapi dan teratur. Adik-adik mau tidak menjadi pribadi yang rapi dan teratur? Iya, tentu saja ya mau. Nah, ternyata adik-adik dari 12 suku itu ternyata tidak semuanya loh yang dihitung dan dicatat. Ada satu suku
yang tidak perlu dihitung atau dicatat, yaitu suku Lewi. Kenapa ya tidak perlu dicatat? Karena Tuhan menetapkan suku Lewi itu untuk bertugas ya, dan juga mengurusi atau mengawasi kemah suci. Nah, kemah suci itu kalau zaman sekarang nih seperti gereja. Ya, jadi suku Lewi bertugas untuk bekerja di kemah suci. Jadi suku Lewi tidak ikut berperang tugasnya, tetapi suku Lewi bertugas untuk mengatur dan bekerja di kemah suci. Ya, semua Tuhan tentukan nih, masing-masing ada tugas dan tanggung jawabnya. Jadi semuanya tentu saja rapi dan teratur adik-adik. Nah, adik-adik, Allah kita itu adalah Allah yang rapi dan teratur. Ya, dan Tuhan tentunya mau kita juga menjadi pribadi-pribadi yang rapi dan teratur. Nah, apakah adik-adik ya mau menjadi pribadi yang taat dan teratur? Kalau mau boleh kasih jempolnya dong sama Kak Eva. Wah, kalau yang kasih jempol berarti mau nih. Nah, contohnya gimana Kak Eva? Contohnya nih, misalnya ya di Kega ya kan. Sekarang kan ada Kega ibadahnya yang sudah ke gereja. Nah, kalau kita datang ke gereja, apakah kita duduknya asal-asalan? Mau duduk di lantai, ya kan? Atau aku maunya di belakang aja? Nah, enggak ya. Kita semua datang teratur, tertib, rapi, duduknya rapi. Ya, duduknya harus sikap tubuhnya sopan, ya kan? Kalau misalnya ada yang mau ke toilet, pasti harus minta izin dulu, ya kan? Jadi tidak sembarangan. Kalau mau menjawab pertanyaan, angkat tangan dulu. Nah, semuanya menjadi teratur, tertib, rapi. Maka ibadahnya bisa berjalan dengan baik. Kalau keganya di rumah, Kak Eva, ya sama aja dong. Bukan berarti kalau kita di rumah, kita boleh asal-asalan duduknya. Tidak ya. Nah, kalau bisa sih ya, walaupun ibadah keganya di rumah, adik-adik sudah mandi dulu, pakai bajunya yang rapi, rambutnya disisir dengan rapi, duduk juga dengan teratur, walaupun tidak ada kakak kega yang melihat, tapi Tuhan Yesus melihat kan. Nah, lalu kalau di kega tuh seperti itu adik-adik. Nah, kalau di rumah gimana nih menjadi pribadi yang rapi dan teratur? Adik-adik nih kalau habis main ya, habis mainan apa ya? Mobilan, boneka ya, macam-macam mainannya. Selesai main, ayo dirapikan kembali, dimasukkan kembali ke kotak mainan. Dan kalau adik-adik yang sudah sekolah atau misalnya habis menggambar, melukis, mewarnai, ayo kita mau rapikan kembali buku-bukunya, alat tulisnya, pensil-pensil warnanya, kita letakkan lagi ke tempatnya. Jadi rapi deh, tersusun, tidak berserakan di mana-mana, ya kan? Lalu adik-adik juga bisa tiap hari di rumah ya merapikan apa tuh? Tempat tidur tentunya ya. Bantu mamanya, bantal-bantal, selimut dilipat. Kalau adik-adik yang masih kecil belum bisa sendiri, bisa deh dibantu sama kakak atau abang atau dibantu papa mama supaya kamar tidurnya rapi. Dan di rumah adik-adik juga hidupnya teratur ya. Ada waktunya untuk bermain, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk
apalagi ya mengerjakan PR, ya. Jadi nggak semuanya main terus, ya kan, atau tidur terus, ya. Semua ada waktunya makan. Ya, makannya juga di meja makan dong tentunya ya. Duduknya dengan teratur, tidak sambil jalan-jalan, apalagi lari-larian di rumah. Supaya kita jadi anak yang rapi dan teratur. Itu di rumah. Nah, kalau adik-adik yang sudah sekolah, nah mungkin ada yang sudah ke sekolah. Tatap muka di sekolah ya. Pastinya di sekolah duduknya teratur kan, datang tepat waktu, pakai seragamnya, ya yang rapi, rambutnya disisir ya, semua alat-alat tulisnya dibawa, dipersiapkan dari rumah, ya, mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah. Waktunya belajar, ada waktunya bermain, ada waktunya untuk break time, snack time ya. Dan waktu belajar tentunya tidak boleh sambil ngobrol, tertib ya kan. Waktu guru mengajar kita memperhatikan ya dengan baik. Waktunya pulang ada waktunya. Nah, dengan adik-adik mengikuti semuanya, melakukan semuanya di kega, di rumah, ataupun di sekolah, atau dimanapun adik-adik berada, maka adik-adik bisa menjadi seorang pribadi yang rapi dan teratur, seperti yang Tuhan mau. Ya, karena ingat tadi Kak Eva bilang, Tuhan kita adalah Allah yang rapi dan teratur. Maka kita pun mau ya seperti Tuhan kita, yaitu kita mau rapi dan teratur. Puji Tuhan. Nah, adik-adik nanti di rumah boleh ya ulang-ulang lagi kata kunci tadi, nanti akan disampaikan ya, ditampilkan ya kata kunci rapi dan teratur. Adik-adik perkatakan dan lakukan tentunya. Oke adik-adik. Nah sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan. Ada yang baru nih minggu ini. Ya kita sama-sama belajar ya. Dari 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sekali lagi ya, 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Nah, adik-adik boleh hafalkan ayat hafalannya dan nanti minta tolong papa mama dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Nah, oke adik-adik, firman Tuhannya sudah selesai nih. Dan sebentar lagi ibadah kita juga akan selesai. Oke adik-adik, tetap di rumah menjaga prokes ya. Makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, ya, minum vitamin, taat sama papa mama, dan ingat tadi melakukan kata kunci kita. Ada 4 ya. Nah sekarang kita mau berdoa sebelum ibadah kita selesai. Adik-adik kembali boleh lipat tangannya dan tutup matanya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami diingatkan lagi supaya kami menjadi pribadi-pribadi dan anak-anak yang rapi dan teratur. Ketika kami di rumah, di sekolah, di kega, atau dimanapun kami berada, Tuhan Yesus kiranya menolong adik-adik semuanya dan semua kami yang beribadah hari ini supaya kami bisa menjadi anak-anak yang rapi dan teratur dimanapun kami berada.
Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah kami sudah selesai. Kami mau menutup ibadah kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Mari adik-adik kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik boleh angkat tangannya semua. Anugerah dari Allah Bapa di sorga dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan pertolongan dari Roh Kudus akan turun menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya dan menerimanya kita katakan amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi dalam ibadah minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.